Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum ya thalibat? Apa kabar ananda semua? Tetap semangat belajar ya. Belajar dengan video PowerPoint lebih menarik dan seru. Bener kan? Bener dong anak-anak ustazah, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Oke, ananda yang kami cintai karena Allah, jangan lupa berdoa. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini. Banyak-banyak berdoa ya solihah ya, agar kita tetap cepat bisa sekolah kembali, berkumpul di sekolah kita yang tercinta. Anak-anak ustazah yang solihah, sebelum kita berdoa, ingat salah satu adab orang muslim berdoa adalah menghadap kiblat. Anak-anak solihah, berdoalah kepada Allah, meminta segala sesuatu dari perkara besar sampai perkara kecil. Hanya kepada Allah lah kita meminta, dan hanya Allah lah yang maha pemberi. Ya solihah ya. Oke, anak-anak ustazah yang solihah, yang cantik-cantik. Hari ini ustazah akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini ustazah akan bercerita. Anak-anak solihah, hari ini ustazah akan bercerita. Didengarkan ya solihah ya. Ceritanya adalah asal mula air Zam-Zam dari kisah Ismail dan ibunya Hajar. Air Zam-Zam adalah air yang keluar dari sumber mata air yang bernama Zam-Zam di Makkah, Arab Saudi. Setiap orang yang berhaji pasti pernah mencicipi segarnya air yang penuh berkah ini. Anak-anak pernah mencicipi enggak? Pasti tentunya pernah kan? Tidak hanya mencicipi, mereka pasti membawa air tersebut sebagai oleh-oleh. Kalau orang pergi berhaji itu tidak hanya mencicipi air Zam-Zamnya saja anak-anak, pasti dibawa pulang jadi oleh-oleh. Betul tidak? Betul dong. Nah anak-anak solihah, kisah tentang air Zam-Zam ini tidak terlepas dari kisah seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak solihah, ustazah akan tampilkan video tentang cerita Nabi Ismail dan ibunya. Jadi, anak-anak solihah diperhatikan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan dijawab. Yuk, anak-anak solihah, kita saksikan kisah selengkapnya di bawah ini. Tonton dengan baik-baik ya. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah.
Sumur Zam-Zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Ya, Nano sudah menyaksikan video kisah Nabi Ismail. Sekarang kita lanjut ke latihan ya. Insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak solihah menjawab. Sudah siapkan buku tulisnya solihah? Siapkan buku tulis tematiknya ya. Oke, sudah. Sekarang silahkan anak-anak menulis di buku tulis tematik. Ada 3 soal. Soalnya ditulis ulang ya. Soal pertama, siapakah nama ibu Nabi Ismail alaihissalam? Nomor 2, siapakah nama ayah Nabi Ismail alaihissalam? Soal ketiga, arti Zam-Zam adalah? Semoga Allah memberikan kemudahan. Selamat bekerja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.